wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu tengok nggak semangat. Kenapa nggak semangat? Capek. Yaudah, jangan semangat. Kita menyeri dulu ya. Kalau Ibu bilang hari Rabu, tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang hari Kamis, tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang Jumat, tepuk tangan 3 kali. Yaudah, Ibu bilang ya. Kalau Ibu bilang hari Rabu, tepuk tangan 1 kali. Kalau Kamis 2 kali, Jumat 3 kali. Jumat, Kamis, Rabu, Kamis. Sudah mulai kompak untuk kita fokus. Hari ini siapa yang akan hadir? Abdi Bu. Abdi Bu. Kemana dia? Absen Bu. Terus siapa lagi? Bu. Kemana? Abdi Bu. Terus masih ada lagi? Oh ya sudah. Sekarang tadi kalian belajar apa? Jabur Bu. Sekarang kita belajar Sistem gerak pada manusia. Baiklah. Pokok bahasa yang pertama yaitu sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia adalah susunan rangka dan tubuh manusia yang dapat membuat dia bergerak sesuai keinginannya. Yang kedua yaitu sistem gerak pada manusia yang pertama rangka. Fungsi rangka yang pertama membentuk dan ukuran tubuh kita. Yang kedua membentuk persendian untuk dapat bergerak. Yang ketiga membentuk tempat pelekatan otot. Yang keempat bekerja sebagai pengungkit. Yang kelima sebagai penyokong berat badan kita. Yang keenam melindungi organ-organ dalam seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, paru-paru dan lain-lainnya. Yang keenam tempat pembentukan sel-sel darah dan sel imunitas atau sumsum tulang. Yang terakhir penyimpanan kalsium. Coba perhatikan, inilah rangka tubuh manusia atau rangka tubuh kita yang ada pada tubuh kita. Yang kedua yaitu tulang. Bentuk tulang. Yang pertama tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan. Yang dimana tulang pipa ini berbentuk tabung dan berongga, dimana ujungnya ini terjadi perluasan. Pada ujung perluasan misalnya seperti tulang betis kita, ujung atasnya terjadi perluasan akan dapat mendekat dengan tulang pinggul kita, dan ujung bawahnya terjadi perluasan akan dapat mendekat dengan tulang kering kita. Yang kedua tulang pendek. Tulang pendek ini umumnya berbentuk kubus, terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki kita. Sedangkan tulang pipih ini kedua ujungnya saling kompak atau selempeng dan tulang spons, yang dimana di dalamnya terdapat sumsum tulang. Biasanya terdapat pada tulang rusuk kita, tulang belikat dan tulang tengkorak kita. Ini tulang tengkorak kan? Yang terakhir yaitu tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini memang memiliki bentuk yang tidak tertentu. Biasanya terdapat pada tulang pinggul, tulang tengkorak dan tulang tengkorak, tulang pinggul, terus tulang wajah sama tulang belakang kita. Tahu kan tulang belakang kita ini? Terus yang kedua jenis tulang. Jenis tulang ada dua, tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan ini adalah berbentuk bersifat bingkas dan bersifat bingkas dan lentur. Di mana tulang rawan ini berbeda. Bedanya di mana? Tulang rawan anak-anak dan tulang rawan orang dewasa itu berbeda. Tulang rawan anak-anak lebih banyak mengandung sel, sedangkan tulang rawan orang dewasa lebih banyak mengandung matris.
Yang kedua yaitu tulang sejati. Tulang sejati ini, tulang sejati adalah lebih banyak mengandung zat kapur dan fosfor. Nah, ini yaitu satu tulang ubun-ubun yang ada pada kepala, tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, tulang pelipis, tulang kepala belakang. Bentuk tulang pada manusia, yang dimana ini tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tadi sudah Ibu jelaskan kan? Sudah, Bu. Yang bagian-bagian pada tulang pipa itu seperti epifise, metafise, diafise, epifise. Jenis tulang ada dua, yaitu tulang sejati dan tulang rawan. Tadi sudah Ibu jelaskan. Sudah, Bu. Sekarang kita membahas tentang sendi. Baiklah, yang pertama yaitu komponen penunjang sendi. Yang pembagiannya yaitu ligamen, kapsul sendi, cairan sinopal, tulang rawan hialin. Yang kedua tipe persendian. Yang dibagi dua yaitu diaptosis dan sinaptosis. Diaptosis adalah kedua ujung tulangnya tidak dialiri oleh jaringan sehingga dapat bergerak. Sedangkan sinaptosis ini kebalikan dari diaptosis, di mana jaringan sinaptosis kedua ujungnya dialiri erat oleh jaringan sehingga tidak dapat bergerak. Dan pembagian dari diaptosis itu ada 5, yaitu yang pertama sendi peluru. Sendi peluru ini kedua ujung tulang. Sendi peluru yaitu kedua ujung tulang berbentuk lekuk dan bengkok sehingga dapat bergerak bebas. Misalnya terdapat pada tulang belakang bahu dan lengan atas kita. Sedangkan sendi putar yaitu tulang yang ujung satu tulang dapat mengitari ujung tulang yang lainnya sehingga gerakannya hanya satu poros. Misalnya terdapat pada antar tulang atas dan antar tulang tengkorak. Yang ketiga yaitu sendi plana. Sendi plana ini kedua ujung tulang berbentuk plana dan gerakannya lebih bebas. Misalnya terdapat pada tulang telapak tangan dengan tulang pergelangan tangan kita. Ini yang di tengah ya. Terus ruas jari sehingga dapat bergerak lebih bebas. Yang keempat yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini hanya dapat bergerak satu arah seperti engsel pintu, tahu kan? Tahu. Hanya dapat bergerak satu arah. Biasanya terdapat pada siku, lutut, dan mata kaki. Yang terakhir yaitu sendi luncur. Sendi luncur ini kedua ujung tulang rata sehingga menimbulkan gerakan menggesek. Biasanya terdapat pada pergelangan tangan, antar tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Baiklah, berikutnya sinaptosis ini dibagi menjadi dua, yaitu sinkondrosis dan simfibrosis. Nah, inilah bagian-bagian persendian, yaitu periosteum, tulang yang membentuk persendian, membran sinopal, ligamen, saluran Hebers, tulang rawan hialin. Tadi kan Ibu, inilah bentuknya, sendi peluru, sendi putar, sendi plana, sendi engsel. Dapat dilihat dengan jelas anak-anak? Jelas, Bu. Sendi luncur lagi, Bu, itu.
jenis otot ini ada 3, yaitu otot rangka. Otot rangka ini kedua ujung tulang memiliki apa? Otot rangka disebut juga otot yang bekerja di luar kesadaran kita. Sedangkan otot polos adalah otot tidak sadar atau otot dalam organ. Sedangkan otot jantung memiliki struktur yang sama dengan otot rangka. Sekarang kita bahas gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama, gangguan pada sistem rangka. Gangguan pada sistem rangka yaitu gangguan fisik, gangguan fisiologis, gangguan persendian, dan gangguan tulang belakang. Sedangkan gangguan pada sistem otot yaitu atrofi. Atrofi adalah merupakan keadaan mengecilnya otot sehingga kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Sedangkan hipertrofi adalah otot jantung menjadi menebal abnormal, lebih tebal dari biasanya. Sedangkan hernia abdominalis yaitu disebut dengan turunan belok, biasanya terdapat pada area dada dan pinggul. Yang keempat yaitu tetanus, keadaan nadi yang terus-menerus berdenyut yang diakibatkan oleh bakteri. Tahu nggak bakterinya seperti bakteri apa? Enggak, Bu. Yaitu bakteri Clostridium delani. Yang kelima yaitu distrofi otot. Distrofi otot ini yaitu penyakit genetik yang menyebabkan kehilangan massa otot kita. Dan yang terakhir yaitu miastenia gravis. Miastenia gravis ini adalah lemahnya otot secara berangsur-angsur sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Karena materinya sudah selesai, Ibu tidak akan memberikan kalian bertanya kepada Ibu, dan Ibu akan melempar pertanyaan bukti kalian telah menyimak Ibu. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan Ibu akan Ibu beri nilai plus. Siapa yang tahu apa itu sistem gerak? Lucy, silakan dijawab. Manusia yang dapat bergerak sesuai keinginannya. Ya, Lucy pintar sekali, mendapat nilai plus dari beri tepuk tangan. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis otot. Siapa yang bisa menjawab? Kepada Tito, silakan dijawab. Yaitu ketiga otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Ya, pintar sekali. Tito mendapat nilai plus dari Ibu. Beri tepuk tangan kepada Tito. Jadi anak-anak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan nggak pelajaran hari ini? Masih fokus anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan? Masa nggak ada yang bisa menyimpulkan? Ibu sudah menjelaskan dari tadi. Atau Ibu tunjuk aja siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Kepada Elsa, tolong simpulkan pelajaran hari ini. Masa untuk menyimak saat Ibu menerangkan?
sesuai dengan kebutuhannya. Lalu sistemnya terdiri dari beberapa sistem, yang itu pertama otot, sendi, rangka, dan organ lainnya seperti tulang rawan dan ligamen. Organ-organ tersebut atau sistem tersebut yang akan menjadi penggerak atau pendorong gerak tubuh manusia yang akan bekerja sama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baiklah, karena teman kita sudah menyimpulkan, Ibu kasih dia nilai plus juga. Tepuk tangan. Karena sudah disimpulkan teman kita, Ibu anggap semuanya sudah memahami. Karena waktu kita sudah habis. Belajarlah dengan baik supaya dapat mencapai cita-citanya di suatu saat nanti. Ibu permisi ya. Assalamualaikum anak-anak.